Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan dan pengalaman tentang 12 langkah menganalisis naskah. Video ini adalah kelanjutan dari pembahasan 6 langkah yang telah dibahas sebelumnya. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Langkah ketujuh adalah menganalisis keinginan, hambatan, dan konflik yang dialami oleh tokoh. Saat seorang aktor mempelajari naskah, ia harus memperhatikan bagaimana keadaan dalam cerita ini secara langsung menciptakan keinginan bagi tokohnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh para penata, ya. Semua orang di tim teater, di tim kreatifnya ini perlu melihat naskah dengan sudut pandang yang sama dan mencapai kesimpulan yang sama tentang aksi drama di dalam naskah, ya. Jika tidak, hasil akhirnya bisa tampak tidak sinkron. Sebagai contoh, dalam Oedipus ini baik aktor maupun penata harus memahami bahwa penderitaan rakyatnya mendorong Oedipus untuk mencari petunjuk dari dewa, dan penderitaan yang sama memaksanya untuk mengungkap kebenaran tentang dirinya, meskipun ia tahu hal itu bisa menghancurkannya. Begitu juga dengan Antigon, ya, yang ingin menguburkan saudaranya, atau Romeo dan Juliet yang ingin hidup bersama. Kebutuhan-kebutuhan ini memicu tindakan, ya, karena tokohnya berusaha keras untuk mendapatkannya, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Proses yang digunakan penulis naskah drama untuk menciptakan konflik sebenarnya sangat sederhana. Given circumstances atau keadaan tertentu ini memunculkan keinginan, dan keinginan tersebut mendorong tokohnya untuk bertindak melakukan sesuatu. Namun biasanya ada hambatan yang menghalangi tokoh itu untuk mencapai keinginannya. Inilah yang menciptakan konflik yang dapat menarik perhatian penonton secara emosional atau intelektual. Tokoh kemudian mengembangkan taktik dan strategi untuk mengatasi hambatan ini, dan proses ini menjadi dasar aksi dalam drama. Cara tokoh menyelesaikan konflik tersebut mengungkapkan sifat atau kepribadian tokoh itu. Misalnya, tokohnya ingin kaya raya, lalu cara untuk mencapainya ini dengan cara mencuri. Maka di sanalah sifat atau karakter tokoh akan muncul. Konflik dalam berbagai bentuknya adalah inti dari drama. Langkah yang ke-8 adalah menganalisis lapisan konflik. Dulu buku teks sastra ini sering mengidentifikasi tema dalam drama dan cerita lainnya sebagai konflik sederhana, seperti manusia versus manusia atau manusia versus alam. Namun istilah tema yang berasal dari Aristoteles dan artinya ini lebih dari sekadar konflik itu. Kita belum siap untuk menemukan tema bacaan kita pada tahap ini, ya. Tetapi kita bisa mulai membuat penilaian yang lebih luas tentang apa yang ada dalam pikiran penulis drama tersebut. Apa yang sebenarnya dibahas oleh buku-buku selama ini adalah lapisan-lapisan konflik. Penting untuk mengidentifikasi berbagai lapisan konflik dalam drama, karena bagaimana konflik tersebut berkembang akan memberi kita petunjuk paling penting, ya, mengenal tema dalam drama tersebut. Penulis drama seringkali menciptakan konflik pada berbagai tingkat kesadaran, yang semuanya ini saling mendukung dan masing-masing tingkat konflik ini mengungkapkan pandangan berbeda tentang kondisi manusia. Setidaknya ini ada 7 lapisan konflik utama, mulai dari yang paling internal hingga yang paling eksternal. Yang pertama adalah konflik psikis, ya. Ini adalah konflik yang terjadi di dalam pikiran atau perasaan seorang tokoh, di mana ego mereka berjuang antara dorongan batin dan
kepekaannya. Pertempuran ini memengaruhi dirinya dan bisa membuatnya merasa bimbang. Lalu yang kedua adalah konflik pribadi. Konflik ini melibatkan kesadaran tokoh bahwa mereka bisa menjadi musuh terbesar bagi diri mereka sendiri. Di sini, protagonis dan antagonis adalah karakter yang sama, berjuang melawan diri mereka sendiri. Yang ketiga adalah konflik individu. Ini adalah jenis konflik yang paling sering terlihat, yaitu antara dua tokoh di mana protagonis dan antagonis adalah dua karakter yang berbeda dan berhadapan langsung. Yang keempat adalah konflik sosial. Konflik ini berkaitan dengan masyarakat, termasuk institusi, hubungan keluarga, kelas, dan identitas politik. Di sini antagonisnya bukanlah individu, melainkan norma sosial atau kelompok yang mewakili institusi tertentu. Yang kelima adalah konflik alam. Di sini konflik terjadi dengan kekuatan alam yang lebih besar dari manusia, seperti cuaca, suhu ekstrim, waktu, atau yang lainnya ya. Antagonisnya bukanlah manusia, melainkan elemen alam. Lalu yang keenam adalah konflik supranatural. Konflik ini melibatkan unsur-unsur metafisis, di mana protagonis berhadapan dengan dewa, misalnya nasib, hantu, setan, atau bahkan konsep-konsep abstrak yang melampaui pemahaman ilmiah. Yang ketujuh adalah konflik supertekstual. Ini adalah konflik yang berkaitan dengan aspek estetis dan budaya. Bukan tentang pertikaian antar karakter, tetapi lebih pada hubungan drama dengan tradisi lain, misalnya simbolisme atau dialog dengan bentuk budaya lainnya. Langkah yang kesembilan adalah menganalisis klimaks, ya, alur klimaks di dalam drama. Sekarang kita bisa mulai melihat keseluruhan struktur drama. Struktur drama bisa bervariasi, terutama antar budaya atau era yang berbeda, di mana tradisi estetika berubah. Ya. Namun alur Aristotelian ya atau alur klimaks yang mendominasi drama Barat biasanya mengikuti bentuk grafik yang meningkat. Jadi penting untuk membedakan antara alur dan cerita. Alur adalah urutan aksi atau tindakan yang muncul di panggung, sedangkan cerita adalah konsep naratif yang digunakan penulis drama untuk membikai alur dan memahami aksi atau tindakan dalam konteks yang lebih luas. Saat merencanakan alur sebuah drama, kita fokus pada apa yang terjadi dalam cerita. Untuk memvisualisasikan alur klimaks, kita bisa membuat grafik dengan dua sumbu. Sumbu X itu adalah sumbu horizontal, menunjukkan waktu yang berlalu dalam drama, sementara sumbu Y ini vertikal, menunjukkan tingkat intensitas emosional yang dirasakan oleh penonton. Grafik ini biasanya dibuat dari akhir ke awal ya, untuk memudahkan perencanaan. Ada beberapa titik penting dalam alur yang harus diperhatikan. Pertama adalah adegan penutup. Ini adalah aksi terakhir dari drama ya. Tempat akhir cerita. Di sini kita melihat bagaimana konflik diselesaikan. Siapa yang mendapat penghargaan atau hukuman dan pelajaran apa yang telah dipelajari tentang kondisi manusia. Yang kedua adalah klimaks. Klimaks adalah momen paling intens dalam drama. Ketika konflik utama diselesaikan, ini adalah puncak dari semua ketegangan yang dibangun sepanjang cerita. Yang ketiga adalah insiden pemicu. Ini adalah momen ketika protagonis membuat keputusan yang tidak bisa dibatalkan dan yang akhirnya mengarah kepada klimaks. Insiden pemicu ini memulai rangkaian tindakan yang menentukan jalan cerita. Yang keempat adalah adegan pembuka atau eksposisi. Ini adalah aksi pertama yang kita lihat dalam drama. Di sini kita diperkenalkan pada situasi awal, di mana kita berada, ya, apa yang sedang terjadi dan apa yang telah terjadi sebelumnya. Ini adalah titik awal yang membangun keadaan yang akan berkembang sepanjang cerita. Ada pandangan lain yang membahas tentang tahapan alur ini. Menurut dramaturg Romawi Aelius Donatus, ada tahap protasis. Ini adalah bagian dari drama yang mencakup adegan pembuka dan insiden pemicu.
di mana keadaan awalnya terungkap. Lalu epitasis, ini adalah bagian di antara insiden pemicu dan klimaks, di mana ketegangan meningkat dan konflik berkembang. Lalu ada katastasis atau pengendapan, adalah bagian di antara klimaks dan adegan penutup, di mana intensitas mulai menurun saat kita melihat konsekuensi dari penyelesaian cerita. Selain adegan-adegan utama ini, ada juga poin-poin yang mengambang, yang bisa muncul di mana saja ya dalam alur cerita. Poin ini membantu meningkatkan intensitas cerita dan berkontribusi pada keseluruhan alur. Adegan penting dalam drama yang pertama adegan penemuan atau anagnoresis ya. Ini adalah saat informasi penting yang mengubah alur cerita terungkap. Adegan ini memberikan wawasan kunci yang memengaruhi perkembangan plotnya. Lalu ada adegan yang kedua, adegan pembalikan ya atau peripeteia. Ini adalah saat di mana alur cerita mengalami perubahan drastis. Peripeteia ini sering merujuk pada momen ketika nasib tokohnya berubah secara drastis atau mengalami kejatuhan kemunduran yang sangat besar. Yang ketiga ada adegan ekspositori. Ini adalah bagian yang menjelaskan latar belakang cerita. Semua kejadian yang terjadi sebelum alur utama dimulai. Eksposisi ini harus disajikan dengan hati-hati karena dapat memperlambat alur cerita jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, ini istilahnya asing ya, MacGuffin. Ini istilah ini berasal dari Alfred Hitchcock ya dan merujuk pada objek atau elemen yang tampaknya penting tetapi sebenarnya tidak memengaruhi alur utama. MacGuffin ini digunakan untuk menarik tokoh ke dalam cerita. Contohnya, ini adalah tokoh mencari sesuatu yang sebenarnya tidak penting untuk alur cerita itu sendiri, tetapi menjadi alasan untuk tindakan tokohnya. Langkah ke-10 adalah memahami jarak estetis. Jarak estetis adalah konsep penting dalam drama yang menggambarkan bagaimana penonton berinteraksi dengan aksi di atas panggung, mengukur seberapa dekat atau jauhnya mereka secara emosional dari peristiwa yang terjadi. Yang dilihat pertama estetika dan respon emosional. Estetika melibatkan penilaian terhadap berbagai elemen dari sebuah drama seperti keindahannya, ketegangan, atau kengerian. Respon estetis bisa sangat berbeda. Pertama misalnya drama provokatif, drama yang dirancang untuk mengejutkan atau menggugah secara emosional. Ada karya yang kontroversial, misalnya drama-drama yang mungkin dianggap penuh kekerasan, dianggap cabul atau sangat ekstrim ya, tetapi memiliki nilai dramaturgi yang signifikan. Kadang-kadang drama yang dianggap pinggiran ya, pada zamannya ini bisa menjadi fenomena budaya yang signifikan di masa depan. Ya. Ini membuktikan bahwa drama dengan estetika yang mendalam atau provokatif masih bisa memiliki pengaruh yang sangat lama ya. Selanjutnya adalah jarak estetis dan keterlibatan penonton. Jarak estetis ini memengaruhi seberapa intens penonton terlibat dengan aksi di atas panggung. Ada jarak estetis kecil, ini ketika penonton sangat terlibat secara emosional. Mereka mungkin mengalami momen-momen tertentu saat menonton pertunjukannya. Ini menunjukkan keterlibatan emosional yang mendalam. Lalu ada juga jarak estetis yang sangat besar ya. Ketika penonton mengevaluasi aksi dengan lebih kritis, jarak estetis ini kemudian meningkat. Hal ini bisa dicapai melalui elemen seperti efek pementasan, ya, kiasan, retorika, dan pendobrakan dinding keempat yang membuat penonton lebih sadar akan mekanisme teatrikal. Yang selanjutnya, manipulasi jarak estetis. Para dramaturg dan sutradara teater menggunakan berbagai teknik untuk memanipulasi jarak estetis, seperti efek pementasan dan desain ya. Misalnya kostum, set, pencahayaan, dan musik ini dapat memengaruhi seberapa dekat atau jauhnya penonton dari aksi di atas panggung.
lalu penggunaan simbol dan pendobrakan dinding keempat. Teknik-teknik ini dapat meningkatkan jarak estetis, ya, mengajak penonton untuk lebih fokus pada bentuk dan struktur drama daripada terlibat secara emosional dengan aksi di atas panggung. Dengan mengelola jarak estetis dengan hati-hati, penulis dan sutradara dapat menciptakan pengalaman teater yang memuaskan dan mendalam bagi penonton, menggabungkan elemen intelektual dan emosional di dalam pertunjukan. Langkah ke-11 adalah menganalisis teatrikalitasnya, ya. Sesuatu disebut teatrikal jika mampu mengalihkan perhatian penonton dari hal-hal yang kurang menarik di sekitarnya, ya. Ini bisa mencakup berbagai hal yang secara alami menarik perhatian seperti kekerasan, ketegangan, kesenangan, keterampilan, relevansi, gairah, ketakutan, pertarungan atau seks, kecepatan atau hal-hal baru misalnya misteri, konflik lainnya, ya. Hal yang paling teatrikal dari semuanya adalah perubahan. Teatrikalitas ini memanfaatkan keunikan teater yang tidak bisa ditiru oleh media lain. Ada pepatah teater lama yang mengatakan teater adalah kehidupan, film adalah seni, televisi adalah perabotnya, ya. Tidak seperti film dan TV, aksi teater terjadi di ruang dan waktu yang sama dengan penontonnya. Penonton bisa benar-benar memengaruhi jalannya pertunjukan dengan reaksi mereka, seperti musik dan tari yang dilakukan secara langsung, ya. Teater hadir dan hidup di depan penontonnya. Imajinasi teater ini selalu mencari cara untuk memperkaya pengalaman penonton, bukan mengalihkan perhatian dirinya. Lebih dari itu, seorang penulis naskah drama yang hebat akan menyimpan momen-momen teatrikalnya yang paling kuat untuk adegan-adegan yang penting, ya, secara strukturnya. Pemahaman ini memiliki implikasi penting bagi ilmu dramaturgi. Momen emosional paling kuat dalam Oedipus adalah misalnya ketika Oedipus mencungkil matanya sendiri. Ini adalah momen yang sangat mendalam karena manusia pada umumnya sangat melindungi mata mereka dan merasa sangat terganggu bahkan, ya, hanya dengan memikirkan cedera saja pada mata. Tindakan mencongkel ini sangat bertentangan dengan naluri dan akal sehat kita, sehingga kita terkejut dan merasakan katarsis betapa dalamnya kesedihan yang Oedipus rasakan. Langkah yang terakhir, yang ke-12 adalah menganalisis pikiran dan tema di dalam drama. Sekarang kita akhirnya siap untuk membahas tema, ya. Dalam poetik, Aristoteles ini menggunakan istilah tema dan pikiran yang sebenarnya diterjemahkan dari kata Yunani dianoia, ya. Konsep ini dia pelajari dari gurunya Plato. Plato menggunakan istilah ini untuk menekankan bahwa pengetahuan sejati adalah proses dialektis, berbeda dengan istilah noesis, ya, yang berarti sekadar pemahaman. Jadi ketika Aristoteles berbicara tentang dianoia, ya, dalam sebuah drama, ia merujuk pada kebijaksanaan dialektis yang dinamis, inti dari semua produksi makna dalam drama. Apakah ini sesuatu yang bisa dijelaskan dengan sederhana? Dalam poetik, Aristoteles menekankan bahwa pengetahuan dialektis harus disampaikan secara dialektis pula. Apa gunanya seorang pembicara jika pikiran terpisah dari apa yang diucapkannya? Artinya, beberapa jenis pengetahuan tidak bisa hanya ditulis dan disampaikan begitu saja. Pengetahuan itu perlu diucapkan dengan lantang di depan orang lain agar mereka bisa menanggapinya. Jika drama dimaksudkan sebagai alat dialektika untuk menemukan jati diri, proses ini hanya akan berhasil jika penonton terlibat di dalam diskusi dan dengan demikian ikut serta dalam penciptaan makna artistik.
Pikiran atau tema dalam sebuah lakon adalah pesan atau makna yang terkandung di dalamnya. Baik itu bersifat intelektual, spiritual, mistis, psikologis, naluriah, atau emosional. Beberapa seniman menyebut ini sebagai kebenaran ya dari sebuah lakon. Para penulis lakon hebat memilih teater sebagai media untuk menyampaikan ide-ide mereka, baik itu tentang agama, sosial, politik, atau kemanusiaan. Terutama karena sifat dialektika teater memungkinkan mereka untuk menyuarakan ide-ide yang seringkali kontroversial atau tidak populer. Namun kita perlu berhati-hati agar tidak memaksakan makna yang terlalu sederhana. Meski begitu, tugas seorang dramaturg adalah menemukan cara untuk memahami teks yang bisa digunakan sutradara untuk menghidupkan pertunjukan tersebut. Tema dari setiap drama dimaksudkan untuk menjadi diskusi tentang kebenarannya, bukan pepatah moral yang dipaksakan untuk disampaikan. Yang terbaik yang dapat dilakukan seorang dramaturg adalah membaca secara mendalam, lalu terlibat secara kritis, menyimpulkan, dan menyajikannya sejelas mungkin kepada tim produksi. Itulah gambaran dari 12 langkah untuk menganalisis naskah drama ya. Namun perlu diingat bahwa ketika berbicara tentang estetika, tidak ada satu jawaban yang sepenuhnya benar. Dari sudut pandang dramaturgi, jawaban yang benar adalah jawaban yang mampu menghasilkan hal-hal paling menarik, koheren di atas panggung ya. Dengan kata lain, tidak ada diagram alur yang berlaku universal dan tidak ada satu model analisis lakon yang akan berhasil ya dalam setiap kasus. Metode ini hanyalah salah satu cara untuk mendekati naskah dengan struktur alur klimak ya. Sebuah cara yang awalnya dirancang oleh dramaturg yang lebih berpengalaman daripada saya dan telah saya sesuaikan dengan gaya dramaturg saya sendiri. Saya menemukan bahwa metode ini sangat efektif sebagai titik awal untuk menganalisis sebagian besar naskah lakon yang saya temui. Namun Anda juga tidak perlu ragu untuk mengembangkan sistem Anda sendiri seiring dengan bertambahnya pengalaman dan keterampilan Anda. Dua kualitas terpenting dari pendekatan dramaturg apapun adalah kritis dan fleksibilitas ya. Kritis adalah kemampuan untuk menyadari kapan metode analisis Anda ini tidak cukup memadai. Sedangkan fleksibilitas adalah kemampuan untuk menyesuaikan dan mengubah pendekatan Anda ketika dibutuhkan. Dengan kualitas-kualitas ini, Anda akan lebih siap untuk menghadapi berbagai jenis lakon dan menghasilkan analisis yang tidak hanya relevan tetapi juga berguna dalam proses produksi Anda. Demikianlah pembahasan singkat 12 langkah menganalisis drama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.